بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani wa akhawati hafizakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil kisah dakwah dan perjalanan hidup Nabi Lut bin Mahan bin Azar alaihi salam. Dan setelah kaumnya Nabi Lut ala sahih, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Nabi kepada suatu kabilah yang menempati suatu daerah tidak jauh dari daerah Sadum. Jadi ada satu daerah masih dekat dengan Laut Mati menuju ke arah Syu'aib. Syu'aib alaihissalam, sebagian ahli nasab menyebutkan bahwasanya nasabnya adalah Syu'aib bin Mudyan bin Madian bin Ibrahim bin Azar. Dan sebagian lain seperti disebutkan Ibnu Katsir dari nukilan-nukilan ahlul kitab bahwasanya Syu'aib ini berasal dari keturunan Lawai bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Sebagian menyebutkan demikian bahwasanya Syu'aib ini ada keturunan dari Lawai yang nanti kita akan sebutkan pada perjalanan Israel, yaitu Ya'qub alaihissalam. Salah satu anaknya dari istri Ya'qub yang bernama Layya atau Lia adalah Lawai dari 10 anak yang dia miliki. Kita akan sebutkan insyaallah kisahnya pada perjalanan hidup Ya'qub alaihissalam. Namun pendapat yang menyatakan bahwasanya nasabnya adalah Syu'aib yang berasal dari Syu'aib bin Yashkhar bin Lawai bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim bin Azar, ini adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena anak-anak Ya'qub ini disebut dengan Bani Israel, karena Ya'qub adalah Israel. Sehingga kalau seandainya Syu'aib ini berasal dari keturunan Lawai bin Ya'qub, yaitu Israel, maka dia harusnya tergolong ke dalam kategori Nabi Bani Israel. Tapi tidak ada ahli tafsir yang menyebutkan hal tersebut. Sehingga Syu'aib ini adalah dari salah satu keturunan Ibrahim, yaitu anaknya yang bernama Madian. Karena Ibrahim alaihissalam selain menikahi Sarah, kemudian Hajar Ummu Ismail yang kita sudah sebutkan sejarahnya, beliau setelah wafatnya Sarah menikahi seorang wanita yang bernama Qanturah. Dari Qanturah ini ada 6 anak. Zamran, Yaqshan, ada Madan, ada Madian, ada Syaq, dan ada Syauh. Ini anak Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang ketiga, yaitu Qanturah. Fa'ala kulli hal, kenapa para ulama menyebutkan bukan dari keturunan Israel? Karena hadis Abu Dzar yang pernah kita bacakan di majlis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, anbiya'ul Arabi arba'ah." Nabi dari kalangan bangsa Arab ada 4. Yang pertama Hud alaihissalam, yang diutus kepada kaum Ad. Yang kedua Saleh alaihissalam, yang diutus kepada kaum Thamud. Yang ketiga Syu'aib yang sedang kita bahas
perjalanan dakwah dan hidupnya pada malam ini. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nabiyyuka ya Aba Dzar. Dan yang keempat adalah nabimu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, menyingkat waktu karena kita hanya sampai di iqamah Isya, setelah Isya sudah selesai insyaallah taala. Qaum Madian, mereka adalah nama kabilah seperti yang kita sudah sebutkan yang dinisbatkan kepada Ibrahim alaihissalam. Dan kabilah ini menjadi nama suatu daerah yang disebut dengan daerah Madian. Sebagaimana yang nanti juga kita akan sebutkan pada kisah Musa alaihissalam ketika ia baru saja membunuh seorang dan Fir'aun beserta tentaranya ingin mencari Musa, ia pun berlari hingga mencapai suatu negeri yang disebut dengan Madian. Allah berfirman, walamma tawajjaha tilqa'a Madian qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Nanti kita akan ambil pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Madian sebelum diutus kepada mereka Syuaib alaihissalam, mereka memiliki muamalah yang sangat buruk, interaksi yang sangat buruk, baik antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala maupun antara mereka dengan manusia-manusia yang lain. Karena di dalam kehidupan dunia ini dua hal itu yang harus diperhatikan oleh setiap hamba. Hablun minallah dan hablun minan nas. Hubungan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah, kemudian yang kedua hubungan interaksi sesama manusia. Baik, apa yang dilakukan oleh Madian sehingga mereka ini diutus Nabi untuk mendakwai mereka. Dan ini diantara perbedaan antara Nabi dan Rasul. Karena Rasul diutus kepada kaum yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dakwah Nabi, wa ma arsalna min qablika illa rijalan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus kepada engkau dan orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad ke suatu negeri melainkan mereka akan berdakwah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan menjauhi segala yang diibadahi selain Allah. Maka perbedaan antara Nabi dan Rasul, Rasul ini diutus kepada kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau kepada kaum yang kufur. Seperti yang kita sebutkan tentang kaum Nabi Lut. Orang-orang mengatakan bahwasanya mereka ini diazab oleh Allah bukan karena kekufuran atau kesyirikan. Karena Allah tidak sebutkan secara tersurat. Padahal disebutkan Ibnu Katsir ada secara tersirat mereka ini melakukan kekufuran dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Baik, yang pertama yang membuat mereka ini diutus Rasul untuk mendakwahi mereka adalah karena mereka kufar. Mereka ini kafir musyrik. Mereka beribadah kepada satu pohon yang sangat besar, sangat rindang, disebut dengan pohon Al-Aikah. Disebut dengan pohon Al-Aikah. Sehingga di dalam Al-Quran, kaum Madian ini disebut juga dengan Ashabul Aikah. Allah berfirman misalnya tentang Madian di surat Hud dan di surat Al-A'raf, wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Dan kami telah utus kepada kaum negeri Madian saudara mereka sendiri yaitu Syu'aib. Kemudian di ayat yang lain misalnya di surat Asy-Syu'ara Allah berfirman kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Orang-orang Al-Aikah telah mendustakan seluruh rasul. Siapa itu Al-Aikah? Mereka adalah yang Allah sebutkan idz qala lahum akhuhum Syu'aibun ala tattaqun. Ketika saudara mereka, Rasul yang diutus kepada mereka yaitu Syuaib mengatakan, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Siapa Rasul yang diutus kepada siapa kaum yang diutus kepada mereka? Syuaib, Madian. Baik, sehingga mereka ini memiliki julukan lain yaitu Al-Aika yang diambil dari sebuah pohon yang mereka berdoa, meminta hajat kepada pohon tersebut, meminta
bernazar, menyembelih dan seterusnya, ibadah-ibadah yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya ada keanehan pada akal orang-orang yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, apalagi itu pohon yang dikeramatkan atau diberikan kepada penjaga gunung, penjaga laut. Kita harus paham, alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti Rabb? Arti Rabb di dalam bahasa Arab, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ketika kita dapatkan lafaz di dalam Al-Quran, Rabb, artinya adalah dia yang mencipta, dia yang mengatur memberi rezeki, dan dia yang memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta. Selain dari itu, numpang. Kita manusia ini numpang di muka bumi ini. Jin-jin dan hewan-hewan yang lain semuanya numpang. Adapun sertifikat tanah SHM, HGB, HGU dan seterusnya, ini adalah i'tiraf, saling kode etik sesama manusia untuk tidak mereka saling merampas hak, tapi semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua numpang. Jadi betapa tidak etisnya ketika ada manusia yang mereka meminta perlindungan agar tidak diganggu oleh penghuni gunung. Kok bisa mereka juga numpang? Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih untuk menjaga agar tidak didatangi badai misalnya kalau berlayar, agar tidak celaka dan seterusnya. Maka mereka menyembelih kerbau dan melakukan kegiatan larung laut misalnya, agar mereka dilindungi oleh penjaga laut ini dari ombak, dari badai dan seterusnya. Kok bisa? Mereka itu numpang. Jin dan manusia di alam semesta ini, di muka bumi ini numpang. Sehingga kalau kita ingin meminta perlindungan agar tidak tenggelam di laut, atau misalnya terjaga dari gunung berapi dan seterusnya, maka minta kepada pemiliknya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Allah, pemilik segala kerajaan, yang lain numpang. Wallahi, yang lain numpang. Sehingga ada kesalahan di cara berpikir orang-orang yang meminta perlindungan kepada penjaga gunung, penjaga laut. Kok bisa? Mereka tidak bisa mengatur gunung itu bisa meletus atau tidak. Mereka tidak bisa mengatur laut akan mendatangkan badai atau tidak. Semuanya yang mengatur adalah pemiliknya. Adapun makhluk-makhluk yang kita khawatirkan tadi, mereka semuanya numpang. Innal ladzina tad'una min dunihi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Kata Allah di surat Al-A'raf, makhluk-makhluk yang kalian berdoa, beribadah kepada selain Allah, mereka itu adalah manusia, hamba-hamba seperti kalian. Kalau mereka jin, mereka juga hamba Allah. Kalau mereka manusia, mereka juga hamba Allah. Seperti orang yang beribadah kepada Uzair, kepada Isa alaihissalam, atau yang beribadah kepada jin dan seterusnya. Kata Allah, ibadun amzalukum. Semuanya adalah makhluk, hamba di sisi Allah seperti kalian. Tunduk pada pengaturan Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah berfirman dalam surat Maryam, semua yang ada di alam semesta ini datang sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput. Ashabul Aikah, mereka ini Madian beribadah kepada pohon. Subhanallah, apalagi pohon tidak bisa berpindah dari tempat yang ia ditanam. Kok bisa meminta perlindungan? Oh, di situ ternyata ada jin yang menunggui pohon tersebut, sehingga dikatakan pohon keramat. Lalu orang-orang pun ditakut-takuti, dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istidraj. Allah izinkan kepada jin-jin tersebut untuk kadang bisa memberikan permintaan mereka sedikit. Terkadang mereka bisa berbicara, seperti yang terjadi dengan kaum Nabi Musa. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Mereka membuat dari perhiasan-perhiasan oleh Bani Israel yang mereka pinjam dari Qibti, kaumnya Nabi Musa. Mereka buat dari perhiasan tersebut patung anak sapi dan lahu khuwar. Allah berikan ujian, dari patung tersebut keluar suara sapi. Subhanallah.
Maka dari seperti inilah menjadi justifikasi bagi sebagian orang-orang yang takut dan tidak mengenal siapa hakikatnya pemilik alam semesta ini, dan itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini beribadah kepada pohon. Juga di antara tindakan kriminal yang mereka lakukan adalah yaqta'una as-sabil wa la taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Kata Syuaib kepada mereka, dan janganlah kalian menjadi tukang-tukang begal yang berada di setiap jalan-jalan, kemudian kalian memalak orang-orang yang lewat. Disebutkan oleh ahli tafsir seperti Ibnu Abbas dan selainnya, yu'ashshirunan nas. Mereka ini memungut yang namanya cukai 1/10 atau 10%. Mereka 1/10 mereka mengambil cukai, memalak orang-orang yang lewat, kafilah dagang dan seterusnya. Mereka meminta 1/10 dari apa yang mereka lakukan. Ini mukus yang diharamkan di dalam Islam. Walaupun para ulama memberikan keringanan kepada cukai yang sifatnya di situ untuk ta'awun, seperti pembuatan jalan, fasilitas-fasilitas umum. Artinya di sini ketika ada pungutan, orang yang mengeluarkan pungutan itu merasakan fasilitas umum ketika suatu negara tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan bernegara dari negara tersebut. Tapi hukum asalnya inilah mukus, yang mana kata Ibnu Abbas, seperti diriwayatkan Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwasanya mereka ini adalah manusia-manusia yang pertama kali melakukan pajak retribusi. Ini kaum Madian. Selain itu juga kriminal yang mereka lakukan adalah at-tatfif. Ketika mereka melakukan jual beli yang ada hubungannya dengan menimbang, maka mereka ketika menjual, mereka mengurangi timbangan. Ketika membeli, mereka minta dicukupkan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini kriminal-kriminal yang dilakukan oleh kaum Madian. Dan yang terakhir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kriminal yang mereka lakukan, وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَهِ. Mereka menghalangi orang-orang yang beriman yang ingin mendatangi Syuaib alaihi salam. Mereka menghalangi orang-orang ini dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ringkas. Akhirnya Syuaib diutus kepada mereka. Karena tadi kita sebutkan Rasul diutus ketika sudah terjadi kekufuran. Adapun Nabi diutus untuk tajdid, untuk memperbaharui kembali syariat Rasul yang diutus sebelumnya. Dan kita sudah sebutkan banyak hal tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Akhirnya Syuaib alaihi salam berdakwah kepada kaum Madian. Kata Syuaib, wa ila Madian akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dakwah pertama yang ia mengajak kaum Madian adalah, wahai kaum Madian, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan jauhi segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sebutkan kenapa Syuaib mengatakan jauhi ini. Yang dimaksud adalah salah satunya pohon yang mereka keramatkan, yang mereka meminta hajat kepada pohon dan penghuni pohon tersebut. Kemudian Syuaib alaihi salam menasihati mereka dan mengajak mereka untuk meninggalkan yang namanya at-tatfif, penipuan di dalam mengurangi timbangan. Kata Syuaib alaihi salam, wala tanqusul mikyala wal mizan, inni arakum bi khair. Inni arakum bi khair. Dan janganlah kalian mengurangi timbangan ketika orang-orang melakukan jual beli dengan kalian. Inni arakum bi khair. Karena kalaupun seandainya kalian melakukan jual beli dalam menimbang ini dan berbuat adil di dalam menimbang, kalian tidak akan rugi dan kalian tidak akan jatuh miskin.
Subhanallah. Ini persis seperti firman Allah, kata Ibnu Katsir di dalam surat Al-Maidah. Qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik, walaupun yang baik, yang buruk itu lebih banyak, janganlah sekali-kali engkau tertipu dengannya. Maka Syuaib alaihi salam mengingatkan mereka seperti ini, janganlah kalian mengurangi timbangan. Kemudian Syuaib mengingatkan faktor yang membantu seorang untuk tidak melakukan perbuatan at-tatfif, mengurangi timbangan tadi. Apa kata Syuaib? Warjul yaumal akhir. Dan takutlah akan hari pembalasan. Kalau orang ingin menjauhi maksiat, menjauhi kriminal, maka yang harus dia jadikan di hadapan matanya adalah khawatir di hari berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang bisa menghadirkan ini pada dirinya, menyadari bahwasanya suatu saat nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan ditanya sedetail, bahkan perkara-perkara yang tidak pernah ia bayangkan itu akan tercatat. Allah berfirman dalam suratul Kahf, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan ketika hari kitab catatan amalan perbuatan diberikan kepada setiap manusia, maka para pendosa mengatakan, celaka kita. Kitab apa ini? La yughadiru saghirah wala kabirah illa ahsaha. Tidak ada satupun yang sangat kecil melainkan tercantum dan tercatat di dalam kitab tersebut, apalagi yang besar. Wa wajadu ma amilu hadira. Kemudian kata Allah, dan mereka pun mendapati semua apa yang mereka telah lakukan. Lalu kata Allah, wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Tidak akan menzalimi mereka dengan menambahkan apa yang tidak mereka lakukan, dan tidak akan menzalimi mereka dengan mengurangkan apa yang mereka pernah lakukan. Nasallahu salamul afiyah. Maka ini nasihat dari Syuaib alaihi salam, dan ini juga nasihat dari Al-Qur'an. Banyak kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan seterusnya. Selalu didekatkan penyebutan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dikarenakan kedua hal ini, beriman kepada Allah ini adalah bidayatul iman, permulaan seorang beriman. Adapun beriman kepada hari akhir yang menjadi motivasi seorang kenapa harus beramal. Karena kalau misalnya dia beriman, kemudian tidak disebutkan ada hari pertanggungjawaban, tidak disebutkan ada surga, sehingga seorang yang sudah beramal dia terus menambah amalannya agar mendapatkan surga terbaik. Atau misalnya orang yang melakukan maksiat ketika tahu akan ada hari akhir, dia pun mencoba untuk mengintrospeksi diri, mulai menghadirkan pada dirinya jangan sampai tindakan maksiat dan kriminal yang ia lakukan harus ia balas di akhirat kelak, sehingga ia pun menjauhi maksiat tersebut. Baik. Di antara nasihat Syuaib alaihi salam adalah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Iya, kenapa? Karena bumi ini milik Allah. Jangan sampai Allah murka karena kalian melakukan pengerusakan. Kenapa? Pengerusakan apa yang mereka lakukan? Sama dengan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut, mereka juga melakukan Allah berfirman, wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan kalian ini menjadi quta'ut turuq, menjadi tukang-tukang begal di jalan-jalan manusia. Begitu juga yang dilakukan oleh kaumnya Syuaib, kaum Madian. Hanya saja mereka membolehkan orang lain lewat dengan catatan membayar 1/10 dari harta yang mereka miliki. Baik. Kemudian Syuaib alaihi salam mengingatkan mereka satu nikmat yang sangat besar.
Apa itu? Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Dan ingatlah wahai kaum Madian, dahulu jumlah kalian sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat kalian menjadi manusia-manusia yang banyak. Ini adalah nikmat. Mungkin kalau kita yang hidup terbiasa di tengah-tengah orang banyak, kita tidak merasakan hal ini. Tapi kalau kita pernah hidup sendiri di gunung misalnya, untuk sholat Jumat saja kita susah, karena jumlah sholat Jumat para ulama berselisih pendapat berapa jumlah minimalnya. Asy-Syafi'iyah, madhab Syafi'i memandang minimal 40. Sehingga ketika jumlahnya kurang dari 40, Asy-Syafi'iyah memandang tidak sah sholat Jumatnya. Di sini akan terasa betapa nikmatnya ketika kita hidup di tengah-tengah saudara kita. Jumlahnya banyak. Nah, ini kaumnya Nabi Syuaib diingatkan bahwasanya dahulu jumlah mereka sedikit. Mereka takut diculik oleh kabilah-kabilah yang lain. Mereka takut kalau dibunuh. Karena dahulu bangsa Arab, mereka tidak memiliki raja kecuali di bagian negara Yaman. Selain di Hijaz dan sekitarnya ini tidak ada raja-raja, yang ada hanya kabilah. Kalau satu kabilah dibunuh dan kabilah tersebut adalah kabilah yang jumlahnya sedikit, yang tidak terpandang kedudukannya, maka pembunuhnya tidak takut. Tapi kalau yang dibunuh itu adalah kabilah yang dihormati, mereka akan takut. Dan inilah sebabnya kenapa dahulu orang-orang yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berani membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya mereka melakukan suatu konspirasi. Mereka mengatakan, ayo utus setiap anak muda dari setiap kabilah Arab, yang mereka ini langsung mengepung rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fayaqtulunahu darbata rajulin wahid. Dan mereka pemuda-pemuda pilihan ini langsung membunuh Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pukulan satu orang, sehingga Quraisy tidak bisa untuk menuntut semua kabilah ini karena jumlah mereka sedikit, dan kalau kabilah Arab lainnya digabungkan lebih banyak dari jumlah Quraisy. Nah, Syuaib alaihi salam mengingatkan kepada Madian, dahulu jumlah kalian sedikit, kalian takut kepada manusia, tapi ketika jumlah kalian banyak, kalian justru memalak manusia, menghalangi manusia dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syuaib, hati-hati jangan sampai nikmat ini dicabut dari kalian. Ini subhanallah. Ini nasihat yang sangat baik dari Syuaib alaihi salam. Lalu Syuaib menutup nasihatnya dengan mengatakan, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa atani wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wahai qaumku, bagaimana menurut kalian kalau seandainya apa yang aku sampaikan kepada kalian ini adalah perkara yang hak, benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepadaku rezeki yang baik, Allah menjadikan aku sebagai nabi dan memberikan kepadaku kecukupan. Ini diantara manhaj, metode dakwah para rasul, yaitu mereka tidak meminta upah kepada kaumnya. Karena kalau seandainya mereka meminta upah kepada kaumnya, berarti ada kepentingan. Dan ini bahaya. Kalau sudah ada kepentingan, maka dakwanya ini bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Dan kalau seandainya dakwanya ini untuk mencari keuntungan duniawiyah kepada audiensnya, maka ini dikhawatirkan hatinya akan mengikuti audiensnya. Dia tidak kokoh di atas dakwanya. Kalau dakwanya mengatakan A, dia bisa berubah menjadi B atau C. Kalau seandainya dia mengharapkan sesuatu dari orang-orang yang dia dakwai. Tapi demikianlah dakwah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sebagaimana seorang yang saleh di surat Yasin mengatakan, ikutilah para rasul, orang-orang yang berdakwah, mengajak kalian kepada Allah dan tidak meminta upah sedikit pun kepada kalian.
Dan Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Nabi Yusuf mengatakan kepada kaumnya, wa ma as'alukum alaihi min ajr. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma as'alukum alaihi min ajrin illa al mawaddata fil qurbah. Aku sama sekali tidak pernah meminta upah dari kalian wahai kaumku. Kenapa? Alasannya kita sudah sebutkan, karena kalau seandainya dakwah para rasul menjadikan itu sebagai sumber pemasukan sebuah komoditi, maka dakwah ini akan tersetir ke kiri atau ke kanan mengikuti apa yang diinginkan oleh audiensnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syuaib alaihi salam, wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan sekali-kali aku tidak akan pernah melanggar apa yang aku larang kalian darinya. Aku tidak akan pernah melanggar apa yang aku larang kalian darinya. Tidak seperti Bani Israel, ulama-ulama mereka. Allah ingatkan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri? Kalian melarang orang-orang dari melakukan sesuatu tapi kalian terjatuh ke dalamnya, afala ta'qilun? Dan umat ini Allah ingatkan di surat As-Saff, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh amat besar murka Allah jika kalian mengatakan perkara-perkara yang kalian sendiri tidak mengamalkannya. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Ini manhaj dakwah. Ini manhaj dakwah para rasul, mereka tidak akan melanggar apa yang mereka larang manusia darinya. Wa ma taufiqi illa billah. Segala taufik dan petunjuk aku hanya mengharapkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bersandar, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban kaumnya? Kita dengar jawaban kaumnya. Qalu, ya Syuaib, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Syuaib sudah menjelaskan, aku tidak meminta upah, yang aku lakukan adalah semata-mata nasihat, dan ini bukan cuma acting. Karena kan kalau acting terkadang di depan layar Masya Allah, tapi setelah di luar layar dia sendiri melanggar apa yang dia lakukan. Tapi dakwah para nabi tidak demikian. Artinya kalian lihat kehidupanku sehari-hari, yang aku nasihatkan kepada kalian adalah benar-benar murni wahyu dari Allah. Tapi jawaban mereka, wahai Syuaib, apakah solatmu yang memerintahkan engkau agar kami meninggalkan apa yang diibadahi oleh nenek-nenek moyang kami? Atau salatmu ini yang memerintahkan kepada kami untuk melakukan apa saja terhadap harta kami? Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, juga Ibnu Jarir At-Tabari, kaum Madian mengatakan ini kepada Syuaib. Mereka menutup ucapan mereka, sungguh hai Syuaib, engkau adalah manusia yang sangat penyabar dan berada di atas hidayah. Ini ucapan kaum Madian. Dalam kondisi mereka menyelisihi Syuaib. Dan ini hanyalah olok-olokan. Artinya seakan-akan, Masya Allah, ente paling soleh dah. Tapi yang dia inginkan, surga ente aja deh yang booking. Udah. Nah seperti ini, olok-olokan sejak zaman dahulu. Oh awas, ahli surga lewat. Awas yang booking kafling di surga lewat. Nah ini olok-olokan. Dan ini sudah ada sejak zaman-zaman terdahulu, dan akan kita bahas. Ada banyak dari ucapan Bani Israel, dari ucapan Madian yang sudah kita sebutkan. Baik, perhatikan pada ucapan mereka. Qalu ya Syuaib, asolatuka, wahai Syuaib, apakah solatmu yang memerintahkan agar kami meninggalkan apa yang diibadahi oleh nenek moyang kami? Di sini para ulama menyebutkan mereka mengkhususkan dari ibadah yang dilakukan Syuaib adalah salat, dikarenakan Syuaib adalah orang yang paling banyak melakukan salat.
Dan ini di antara pusaka para nabi. Di antara senjata para nabi adalah salat. Apapun yang mereka ingin lakukan, mereka selalu menjadikan salat ini sebagai penolong mereka. Dan kepada umat ini Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong kalian. Penolong dari apa? Dari segala hajat yang kita ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, ini seperti firman Allah ketika mereka mengatakan, wahai Syuaib, apakah salatmu yang melarang kami untuk melakukan apa saja dalam harta kami? Allah berfirman di surat Al-Ankabut, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat wahai Muhammad, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini jawaban mereka yang pertama. Syuaib alaihissalam disebutkan oleh para ulama salaf, beliau adalah khatibul anbiya. Di antara mukjizat beliau adalah beliau seorang yang fasih di dalam berbicara. Bahkan beliau dijuluki ahli khutbahnya para nabi, dikarenakan kefasihan beliau. Tapi apa jawaban kaumnya? Di dalam surat Hud Allah kisahkan ucapan mereka, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Wahai Syuaib, kami tidak paham apa yang kau ucapkan. Padahal Syuaib adalah manusia yang paling fasih. Ini karena olok-olokan mereka. Karena olok-olokan mereka. Kami nggak paham apa yang kau ucapkan wahai Syuaib. Dan kami memandang kau itu hanya seorang. Satu saja, lemah. Kalau bukan karena qabilahmu, kami akan merajammu. Kami akan melemparimu dengan batu. Ini dikarenakan bangsa Arab ada namanya hamiyah, asabiyah. Terkadang walaupun qabilah salah satu anggota qabilahnya ini yang jelas-jelas terbukti membunuh, mereka akan pertahankan qabilah tersebut. Bahkan walaupun qabilah tersebut menyelisihi pendapat mereka, seperti Nabi SAW ketika diboikot oleh qabilah-qabilah yang lainnya akan kita sebutkan nanti dalam perjalanan hidup Nabi kita SAW, Quraisy sama-sama menanggung akibat dari boikot dari qabilah-qabilah yang lain. Ini subhanallah. Begitu hamiyah, asabiyah, ta'assub, fanatik qabilah di kalangan bangsa Arab ini. Kalau bukan karena qabilahmu wahai Syuaib, niscaya kami sudah akan melemparimu dengan batu. Dan sebelumnya pada kisah Nabi Lut, ada salah satu ucapan Nabi Lut yang kemarin kita sudah sebutkan kisahnya. Orang-orang dari kaumnya Nabi Lut ini sudah mengepung rumah Nabi Lut, ingin mendatangi dan melakukan perbuatan mungkar ini kepada 3 orang tamu Nabi Lut. Mereka menggedor-gedor pintu dan Nabi Lut tidak membukakan pintu tersebut. Sampai Nabi Lut mengatakan, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukni syadid. Duhai sekiranya aku memiliki kekuatan atau aku bisa bersandar kepada tiang yang kuat. Para ulama tafsir mengatakan hal ini diucapkan Nabi Lut dikarenakan Nabi Lut hidup di negeri yang bukan kabilahnya. Karena Nabi Lut dilahirkan di Babil, di daerah Babilonia. Dan Sodom itu di daerah Laut Mati, di dekat Palestina. Lumayan jauh antara Irak dengan Palestina. Di situ tidak ada kabilah Nabi Lut. Sehingga Nabi Lut mengatakan, duhai sekiranya aku punya kekuatan untuk melawan kalian. Karena walaupun di kabilahnya mungkin tidak beriman, tapi karena ada asobiyah tadi, mereka akan membantu. Lalu kata Nabi SAW, rahimallahu Lutan. Semoga Allah merahmati Nabi Lut. Laqad awa ila rukni syadid. Padahal dia sudah berpegang pada tiang yang paling kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi SAW, setelah Nabi Lut, tidak pernah lagi Allah mengutus suatu Nabi atau seorang Rasul, melainkan di tengah-tengah kabilahnya. Jadi cuma Nabi Lut yang diutus tidak pada kabilahnya. Dan kita sudah sebutkan Nabi Lut itu hijrah bersama Ibrahim alaihissalam setelah dibakar tapi tidak berhasil. Hijrah bertiga bersama Sarah,
menuju ke Palestina, melewati Mesir dan seterusnya, hingga akhirnya Nabi Ibrahim mengirim Nabi Lut ini untuk berdakwah ke negeri Sadum. Baik. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami enggak paham apa yang kau ucapkan. Dan ini sering kita dengarkan dari orang-orang munafik, orang-orang kafir yang mengatakan enggak paham dengan Islam dan seterusnya. Yang mereka inginkan adalah mengolok-olok dari syiar-syiar Islam ini. Tapi itulah sunnatullah untuk menguji kita mau bersabar atau tidak. Setelah ini semua, Nabi Syu'aib berdakwah kepada mereka. Kemudian Nabi Syu'aib menasihati mereka. Bahkan Allah berikan kepada Nabi Syu'aib mu'jizat. Seperti Allah sebutkan di surat Al-A'raf, wa ila madyana akhahum Syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatun min rabbi. Kami telah utus kepada kaum Madian, yaitu Nabi Syu'aib. Ia mengatakan, wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah dan jauhi segala yang diibadahi kepada selain Allah. Kemudian kata Syu'aib, qad ja'atkum bayyinatun min rabbi. Telah datang kepada kalian mu'jizat dari Allah melalui aku. Apa mu'jizat Nabi Syu'aib? Pada penggalan ayat sebelumnya tentang kisah Nabi Syu'aib ini adalah penyebutan kisah Nabi Lut, dan sebelum Nabi Lut penyebutan kisah Nabi Saleh. Ketika Allah sebutkan kisah Nabi Saleh, wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi qad ja'atkum bayyinatun min rabbi hadhihi naqatu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah. Kami telah utus kepada kaum Thamud, yaitu nabi yang bernama Saleh, berdakwah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala yang diibadahi selain Allah. Dan sungguh telah datang kepada kalian bukti nyata dari Tuhan kalian. Lalu kata Syu'aib melanjutkan, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah onta yang sangat besar yang berasal dari batu yang sangat besar, tiba-tiba terbelah dan keluar onta betina tadi. Dan kita sudah sebutkan kisah pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Perhatikan di sini, ketika Nabi Saleh menyebutkan qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah datang kepada kalian bukti nyata dari Tuhan kalian, yaitu mukjizat, kata Nabi Saleh, yaitu onta betina yang tidak lahir dari jantan dan betina, keluar dari batu besar. Kemudian terjadilah kisah Nabi Saleh dengan kaumnya. Pada kisah Syu'aib, kata Syu'aib alaihi salam seperti yang Allah hikayatkan dalam surat Al-A'raf, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian mukjizat dari Tuhan kalian. Pernah enggak ada yang dengar mukjizat Nabi Syu'aib? Dulu kan di SD, SMP, SMA, pendidikan agama Islam kita pelajari mukjizat Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Mukjizat Nabi Musa tongkat yang menjadi ular. Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan mukjizat Nabi yang lain. Mukjizat Nabi Sulaiman bisa mengirim angin, memerintahkan jin dan seterusnya. Kita akan sebutkan nanti. Sekarang mukjizat Nabi Syu'aib. Pernah dengar? Dan tidak pernah disebutkan. Tidak dalam Al-Quran, tidak dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Ibnu Katsir, ini diantara bentuk keimanan kepada mukjizat Rasul yang sifatnya global. Jadi ketika kita beriman kepada Rasul, ada iman yang umum, secara umum, dan ada iman secara spesifik. Misalnya, tidak ada satu umat pun melainkan Allah telah utus kepada mereka seorang Rasul. Jadi jumlah Rasul sangat banyak. Sekitar 300 sekian Rasul. Sekarang yang disebutkan berapa? Di dalam Al-Quran ada 24 Rasul dan satu Nabi di dalam Al-Quran, yaitu Adam alaihissalam. Selebihnya ada 24 Rasul.
Nah ini kita wajib imani secara spesifik. Tapi rasul-rasul yang lain yang Allah utus kepada banyak sekali umat yang ada di muka bumi ini, bahkan umat-umat yang besar disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, antum tufuna sab'ina ummah, kalian ini sebagai pelengkap 70 umat. Berarti harusnya lebih dari 24 umat. Yang seperti ini ketika tidak disebutkan secara spesifik, maka kita imani secara umum bahwasanya tidak ada satu umat pun yang berlalu di muka bumi ini melainkan telah diutus kepada mereka seorang rasul. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Nah begitu juga tentang kitab, bahwasanya tidak ada satupun rasul yang Allah utus melainkan telah Allah utus bersamanya dan Allah turunkan kepadanya kitab. Namun yang kita ketahui hanya beberapa. Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Daud alaihissalam. Adapun kitabnya Yahya, kitabnya kepada Harun, kita tidak tahu kitab apa itu. Tapi Allah sebutkan wa atainahumul kitabal mustabin, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Apa nama kitabnya? Wallahu a'lam. Ini adalah keimanan secara umum bahwasanya tidak ada seorang rasul pun melainkan telah Allah turunkan kepadanya kitab, dan tidak ada satu umat pun melainkan telah Allah utus kepada mereka rasul. Adapun nama-nama rasul dan nama-nama kitab ini adalah beriman secara spesifik. Kalau ada kita imani, kalau tidak ada kita yakini secara umum saja. Nah seperti itu ahli sunnah di dalam merealisasikan rukun iman yang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhir, kemudian kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah tentang Nabi Syuaib, Allah sebutkan bahwasanya ia memiliki mukjizat, tapi Allah tidak ceritakan kepada kita apa mukjizatnya. Maka kita yakini bahwasanya Allah telah berikan kepada Syuaib ini mukjizat. Apa mukjizatnya? Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan setelah adzan Isya sedikit sampai iqamat insyaallah tentang bagaimana dibinasakannya kaum Madian ini. Wallahu a'lam. Ketika Syuaib alaihissalam melihat kaumnya sudah tidak mungkin lagi mau beriman, maka Syuaib alaihissalam mengatakan seperti yang Allah hikayatkan, wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allahu bainana wa huwa khairul hakimin. Kalau seandainya sebagian dari kalian sudah mau beriman dan sebagian sudah tidak akan pernah lagi mau beriman, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala memutus perkara di antara kita semua, dan dialah sebaik-baik hakim pemutus di antara kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa kaum Madian ini dengan 3 jenis azab. Semuanya disebutkan pada 3 tempat yang berbeda di dalam Al-Quran, dan hebatnya setiap penyebutan sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Setiap azab disesuaikan dengan dosa yang mereka sebutkan. Yang pertama, mereka disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Mereka ini disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah dengan gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga mereka menjadi jasad-jasad tanpa ruh. Begitu dahsyatnya gempa bumi tersebut, nasallallahu alaihi. Hal ini, getaran bumi ini sebagai balasan dikarenakan mereka dahulu suka menakut-nakuti orang. Setiap orang mau lewat mereka menakut-nakuti hingga orang takut, bergetar. Maka mereka pun dibalas untuk bergetar, bukan cuma tangannya saja tapi seluruh tubuhnya, bahkan tanah yang mereka pijak bergetar. Ini seperti yang kita sudah sebutkan tadi, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Dan janganlah kalian menghalang-halangi orang dari jalan-jalan yang mereka ingin lewat. Ini azab yang pertama yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf. Kemudian azab yang kedua,
Mereka ini diazab oleh Allah dengan as-sayhah, suara yang sangat kencang yang membungkam mulut-mulut dan telinga mereka. Hal ini dikarenakan mereka, ini Allah sebutkan di surat Hud. Pada surat Hud Allah sebutkan mereka ini melakukan istihza, mengolok-olok Syuaib. Tadi ucapan mereka, ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Wahai Syuaib, apakah salatmu yang menyuruh engkau untuk kami meninggalkan apa yang diibadahi oleh nenek moyang kami, atau untuk meninggalkan atau untuk melakukan apa saja tentang harta kami? Sungguh engkau orang yang berada di atas hidayah dan engkau yang sangat penyabar. Ini olok-olok dari mereka. Akhirnya Allah pun menyiksa mereka dengan suara yang sangat kencang, hingga akhirnya mulut mereka yang tadinya digunakan untuk mengolok-olok bungkam, dan telinga mereka yang tadinya memperdengarkan kepada Syuaib hinaan-hinaan tersebut, mereka pun menjadi tuli, dan seketika itu mereka tersisa jasad tanpa ruh. Jadi ini semua dalam satu waktu. Dalam satu waktu dengan azab yang ketiga. Azab yang ketiga di surat Asy-Syu'ara, mereka meminta, qalu innama anta minal musahharin wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin fa asqit alaina kisafan minas sama. Wahai Syuaib, kalau memang engkau benar seorang rasul, maka turunkan awan dari langit kepada kami. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka awan yang sangat gelap, yang sangat pekat, menaungi mereka semua. Mereka mengira, oh inilah yang kita nanti-nantikan akan turun hujan, sehingga mereka pun berkumpul di bawah awan tersebut. Dan seketika itu mereka disiksa dengan 3 azab tadi. Mereka dihimpit dengan awan yang sangat gelap, kemudian tiba-tiba tanah yang mereka pijak bergetar, bergoncang, gempa bumi yang sangat dahsyat, dan tiba-tiba ada suara yang sangat kencang memekikkan telinga mereka, hingga akhirnya mereka semua tersisa hanya jasad saja, dan tidak tersisa dari ruh-ruh mereka sedikit pun. Inilah akhir dari perjalanan Syuaib alaihi salam bersama kaumnya. Mohon maaf sangat ringkas kita sebutkan karena memang hari ini ada hajat dari DKM setelah Isya, sehingga kita hanya sampai pada waktu iqamah. Wallahu alam. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadi ibrah dan kita ambil hikmahnya, bahwasanya maksiat, kesyirikan, kekufuran ini akan menjadi sebab datangnya murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan, kekeliruan, maka dari saya wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.